Bab 2569. Junior ingin mengatakan sesuatu. Dia sudah kalah dalam permainan ini, jadi hati pria tua itu malah merasa tenang. Tetapi anak ini pasti telah melakukan pekerjaan yang tidak berguna, mungkin dia akan menerima pembalasan dendam oleh pemilik telapak tangan itu. Wanita tua itu sedikit menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, pria tua itu juga menyipitkan matanya dan berpikir, biarkan saja, aku ingin perhitungan dengannya untuk sementara waktu, ingin menempatkannya dalam bahaya besar, dan membantunya secara diam-diam untuk menebus kesalahanku sebelumnya. Memikirkan ini, jari-jari pria tua itu bergerak sedikit lagi. Kekuatan pemilik telapak tangan dibandingkan dengan Eric Kin, Yuda Sue dan yang lainnya, bagi mereka berdua, masih sedikit tidak cukup untuk dilihat. Melihat cahaya membelah langit menyerang datang, roh telapak tangan tidak bergerak dengan terburu-buru maupun lambat. Ketika cahaya pedang mendekat, ia menjentikkan jarinya. Terdengar bunyi gemerincing. Jelas-jelas cahaya pedang dan aura roh yang saling bertabrakan, tetapi terdapat suara besi yang sedang saling bersentuhan. Cahaya pedang yang sangat menyilaukan ini bertemu dengan jari roh, dan dihancurkan sampai hancur berkeping-keping. Kemudian cahaya pedang terkoyak, salah satu cahaya langsung menuju ke telapak tangan roh secara kebetulan. Yuda Sue hanya merasakan terdapat rasa sakit di pinggangnya, matanya melebar karena terkejut, dia tidak menyangka bahwa cahaya pedang ini akan melukai dirinya sendiri di bawah perlindungan leluhur. Bahkan yang lebih buruk lagi, dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa ketika cahaya pedang menembus dagingnya, ia bahkan memotong tas penyimpanan di pinggangnya. Leluhur, hartaku masih berada di dalam sana. Melihat tas penyimpanan terjatuh ke bawah, Yuda Sue terkejut. Tas penyimpanan ini tidak hanya berisi pendapatannya dalam aliansi darah selama beberapa tahun ini, tetapi juga terdapat tungku harta karun iblis. Ada orang kuat yang lain di sini, dialah yang ingin kamu meninggalkan barang ini. Jangan pedulikan lagi, ayo pergi. Sebuah suara di kejauhan, dengan sentuhan kesungguhan, bergema di dalam benak Yuda Sue. Ada orang kuat yang lain. Yuda Sue sedikit terkejut untuk beberapa saat. Selanjutnya, Yuda Sue diseret ke dalam kekosongan oleh telapak tangan yang besar, dan menghilang tanpa jejak. Aku telah membuat orang ini lolos. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pedang Kingtong. Telapak tangan ini dapat menghancurkan dirinya sendiri dengan satu jari dan memadatkan pedang pembelah langit yang terdiri dari roh spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa dewa, dan basis kultivasinya sama sekali tidak buruk. Siapa pemilik tangan besar ini? Meskipun Eric Kin tidak sepengetahuan pria dan wanita tua di atas awan, dia samar-samar bisa menebak bahwa cara menyelamatkan orang ini jelas tidak mudah untuk dilakukan. Identitas Yuda Sue mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Gelombang Reiki meraih tas penyimpanan Yuda Sue ke tangannya. Setelah itu, Eric Kin menelan beberapa buah pil dewa dan langsung pergi menuju lokasi Yulita Su. Baru saja formasi pemusnah iblis meledak, pasti ada banyak tas penyimpanan kultivator yang tersisa di dalam formasi, tetapi dirinya sedang tidak memiliki suasana hati untuk melihatnya. Dia ingat bahwa ketika dia menolehkan kepalanya untuk menyerang kembali, ketiga kultivasi iblis yang lebih kuat bergegas keluar dari pengepungan. Entah apa yang terjadi dengan Yulita Su. Namun Eric Kin merasa lega karena dia segera melihat Yulita Su, yang terbang ke arahnya, beserta dengan Yuna Han yang berada di atas punggungnya. Eric Kin, kamu sungguh luar biasa, aku melihat kultivasi iblis itu semuanya dikirim ke jalan kematian di bawah perhitunganmu. Yulita Su tertawa dengan penuh semangat. Yuna Han juga menatap Eric Kin dengan ekspresi yang rumit, hatinya juga sama terkejutnya. Dia tidak tahu apa yang telah disiapkan Eric Kin untuk menghadapi orang-orang dari aliansi darah.
Jadi ketika Erikin mengatakan dia telah menyiapkan kembang api besar, dia masih merasa sedikit terkejut. Namun ketika tirai tipis formasi penghancur iblis melonjak, dan cahaya Reiki membombardir ke empat arah, Yuna Han melihat dengan matanya sendiri kultivasi iblis yang terus mengejar dan membunuh dirinya sendiri. Merasa panik dalam formasi, berusaha untuk keluar, tetapi pada akhirnya tetap mati. Lebih dari 40 kultivasi iblis fase penilaian, semuanya mati di tangan Erikin. Kejutan yang dibawa oleh gambar mengejutkan pada Yuna Han benar-benar terlalu hebat. Dari mana ini adalah kembang api, tingkat gelombang Reiki hampir seperti gugusan bintang. 3 kultivasi iblis yang mengejar kalian, kemana perginya mereka? Kata Erikin. Orang-orang itu tidak secepatku, awalnya aku mengajak mereka untuk berbelanja, tetapi ketika kamu membuka formasi dan melihat teman-teman mereka mati, mereka bertiga langsung ketakutan. Yulita Zhu berkata sambil tersenyum. Mereka mengatakan bahwa riwayat aliansi darah telah tamat, dan Yuda Sue juga akan tamat, kemudian mereka meninggalkan kami dan melarikan diri. Erikin sedikit menggelengkan kepalanya. Kelompok kultivasi iblis ini memang seperti sepiring pasir lepas, mereka hanya berpikir untuk kepentingan mereka sendiri. Keberadaan Yuda Sue sebelumnya masih bisa mengendalikan segalanya, tetapi melihat riwayat aliansi darah sudah tamat, ketiganya segera menunjukkan raut wajah asli mereka. Penangkapan Yuna Han awalnya diperintahkan oleh Yuda Sue, jadi saat melihat Yuda Sue sudah tidak mungkin lagi, orang-orang ini segera melarikan diri demi nyawa mereka, yang sama seperti dugaan Erikin. Sudahlah, karena sekarang semuanya sudah aman, maka kalian bisa pergi mengumpulkan tas penyimpanan di dalam formasi, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Erikin berkata sambil tertawa. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Yulita Zhu bertanya dengan bingung. Semua kultivasi iblis ini dibunuh oleh Erikin, harta di dalam tas penyimpanan juga harus diambil oleh Erikin, tetapi mereka sekarang diizinkan melakukannya. Ketika formasi pemusnah iblis ini dibuka, itu akan mengunci aura kultivator di dalamnya, dan semua yang muncul di dalamnya saat ini akan dinilai sebagai musuh. Erikin tersenyum ringan. Tetapi para kultivator yang memasukinya kemudian tidak memiliki situasi ini, jadi meskipun formasi tampaknya telah dihentikan sekarang, tetapi demi keselamatan diriku, lebih baik aku masuk nanti. Baiklah. Yulita Zhu mengangguk, menatap Erikin dalam-dalam, dan membawa Yuna Han terbang ke tengah laut lagi. Meski ucapan Erikin seperti tidak sedang berbohong, namun Yulita Zhu merasa Erikin sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah Yulita Zhu benar-benar menghilang dari pandangan, senyum di wajah Erikin membeku, dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap kehampaan dengan wajah dingin. Yulita Zhu telah berada di sisi Erikin untuk waktu yang lama, dan tebakannya benar. Dirinya tidak mengumpulkan tas penyimpanan, karena di satu sisi dia khawatir formasinya belum sepenuhnya gagal. Di sisi lain, itu juga disebabkan oleh tebakannya sendiri bahwa orang yang disebut sebagai orang kuat itu sangat marah. Kini setelah masalah aliansi darah terpecahkan, amarah di dalam hati Erikin tak bisa lagi dibendung. Penglihatan Erikin tidak buruk, dan pikirannya juga tajam. Secara alami, dia bisa melihat bahwa alasan perilaku aneh iblis monster di dasar laut yang menyebabkan formasi pemusnah iblis hampir terbongkar bukanlah suatu kebetulan yang kebetulan. Tetapi seseorang yang memanipulasi iblis monster ini, dengan sengaja mengingatkan Yuda Sue. Kalau tidak, ketika iblis monster ini ketakutan, apakah mereka akan meledakkan reikinya dengan seluruh kekuatannya dan menghantam dasar laut dengan kepalanya? Dan terjadi di tempat tepat dia meletakkan roh senjata. Tetapi jika ingin mengatakan dirinya bisa melihat siapa yang mengendalikan iblis monster, Erikin juga tidak dapat melihatnya.
Bukan karena tidak ada yang melakukan sihir, tetapi terdapat terlalu banyak perbedaan dalam bidang kultivasi antara satu sama lain. Dan dengan metode ini, dia bisa menggabungkan celah-celah di giok di dalam laut kesadarannya sebelumnya. Erikin tiba-tiba dapat memikirkan siapa pihak lain itu. Itu pasti adalah sang ahli yang bersembunyi di atas kehampaan, yang mengintip dan mengawasi dirinya sendiri. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti ini dan memiliki alasan untuk bertindak seperti itu. Senior, junior tahu bahwa kamu berada di depanku, kultivasiku mungkin tidak sebaik semut, kamu bisa mencubitku sampai mati dengan sesuka hati, tetapi aku masih harus mengatakan sesuatu. Bersambung.